Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi ini adalah konten pertamaku yang aku upload di YouTube, tapi bukan merupakan pembahasan mengenai tugas-tugas mata kuliah. Tapi konten ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah juga. Nah, kebetulan mata kuliahnya itu mata kuliah podcast. Jadi otomatis pastinya aku harus bikin podcast, gitu kan ya. Jadi podcast aku ini aku kasih nama podcast rukun. Podcast rukun itu singkatan dari podcast rumah tangga, keluarga, dan kehidupan. Jadi yang akan kita bahas di sini ya seputar masalah dari rumah tangga, keluarga, dan kehidupan. Nah, semoga podcast ini bisa membantu teman-teman dan juga membantu aku untuk mengetahui atau membuka wawasan lebih luas lagi mengenai masalah-masalah tersebut. Jadi bantu aku ya, terima kasih. Pada podcast pertama di podcast rukun ini, aku akan membahas mengenai masalah perceraian. Masalah perceraian tentunya saja berkaitan dengan masalah rumah tangga dan keluarga. Nah, menurut kompas.com yang aku search di Google, jadi di tahun 2022 bahwa angka perceraian itu menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Itu berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2023. Jumlahnya mencapai 516.334 kasus yang didominasi pasangan muda dari generasi milenial yang usianya kisaran 30 sampai 40 tahun. Nah, gugatan cerai ini lebih banyak dilakukan oleh pihak istri, sedangkan mereka sudah tidak lagi memikirkan anak yang dinilai sebagai faktor yang memberatkan untuk mengakhiri pernikahan. Mungkin karena tren perceraian juga meningkat karena harapan yang terlalu tinggi pada pasangan di awal pernikahan. Aku dulu beberapa tahun yang lalu punya teman yang akan bercerai. Kebetulan waktu itu aku nemenin dia ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraiannya dan melakukan proses-proses dalam perceraiannya. Dan aku agak-agak shock gitu loh. Jadi pada saat masuki pengadilan agama itu penuh sekali gitu. Ya saya nggak tahu ya, apakah di pengadilan agama itu hanya mengurus perceraian saja, maksudnya masalah-masalah dalam perceraian, ataukah memang ada hal-hal yang lain gitu kan. Tapi yang jelas waktu itu isinya penuh sekali dan didominasi oleh wanita. Ada sih prianya, hanya beberapa saja gitu. Bahkan aku bisa hitung gitu jumlah laki-laki yang ada di situ, dan kita pun nggak tahu apakah laki-laki di situ memang juga mengurus perceraian, ataukah mungkin juga bisa nemenin aja kayak yang saya lakukan, ataukah memang dia ada hal lain yang harus diurus. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Nah, itu juga saya sangat terpukau sekali, sehingga saya nanya di kanan kiri saya waktu itu gitu kan. Jadi apakah ibu mau bercerai di sini gitu kan? Dia jawab iya gitu. Lalu sebelah kanan saya juga saya tanyakan, jawabannya begitu dengan menceritakan berbagai macam masalah rumah tangganya. Menjalankan hubungan pernikahan dalam kurun waktu yang sebentar ataupun lama tentu saja nggak semudah yang dibayangkan gitu. Pastinya ada pasang surut yang terjadi hingga membuat hubungan tuh bisa terasa menjadi kurang harmonis, bahkan bisa berujung perceraian. Nah, konflik-konflik apa saja sih yang bisa dihadapi oleh pasangan sehingga memutuskan untuk bercerai? Yang pertama, biasanya itu adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Kedua, terjadinya perselingkuhan atau hubungan yang terjadi di luar pernikahan atau orang ketiga biasa kita sebut. Lalu yang ketiga, ketidakcocokan. Yang keempat, kurangnya kedekatan. Yang kelima, terlalu banyak konflik atau pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut. Yang keenam, masalah finansial atau stres dalam keuangan. Yang ketujuh, kurangnya komitmen. Yang kedelapan, perbedaan atau pendekatan sebagai orang tua. Ini kita bisa ke pola asuh berarti ya. Lalu ada lagi mungkin menikah terlalu muda ya. Ada yang mungkin menikah terlalu muda, belum puas dengan masa mudanya, namun sudah harus berkomitmen dengan pasangannya ya.
bisa menimbulkan atau berujung dengan perceraian. Lalu kekerasan dalam rumah tangga itu juga menjadi penyebab utama ya dalam sebuah perceraian. Lalu gaya hidup yang berbeda itu juga bisa menjadi salah satu penyebab perceraian. Nah, kalau tadi kita membahas faktor-faktor apa aja yang bisa menimbulkan perceraian, kita tentu saja membahas apa sih dampak perceraian. Nah, bagi orang-orang yang menjalani perceraian, yaitu pasangan suami istri tentunya, juga ada dampaknya. Misalnya, merasakan kegelisahan. Jadi, bukan hanya kewalahan mengurus proses perceraian, rasa gelisah itu juga bisa muncul karena sebenarnya Anda kehilangan teman hidup dalam menghadapi masa depan yang tidak terduga, gitu kan. Nah, penyesuaian seperti pindah rumah, mungkin mencari pekerjaan baru, dan bertahan dengan stres terkait masalah keuangan juga bisa membuat kita jadi lebih mudah gelisah dan cemas gitu. Lalu mungkin juga ada yang mengalami depresi. Mungkin ya kita tidak tahu kan apa alasan mereka bercerai, namun bisa juga terjadi depresi. Karena ada beberapa orang yang mengaitkan bahwa perceraian itu adalah kegagalan dalam hidup. Nah, sehingga membuat berbagai emosi negatif yang terbentuk selama proses dan setelah perceraian mungkin bertahan bisa mungkin dalam beberapa minggu, bulan, bahkan tahunan gitu. Nah, dampak perceraian yang satu ini cukup sulit bagi beberapa orang, nah sehingga bisa mengakibatkan depresi. Lalu juga ada krisis identitas. Ini bagi pasangan suami istri ya. Salah satunya atau mungkin dua-duanya bisa mengalami krisis identitas. Nah, waktu kita menikah, kita mungkin saling bergantung, apalagi kalau yang pernikahannya sudah lama ya. Tentu saja dengan mengalami kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas yang kita jalani setiap harinya bersama pasangan. Nah, itu kan kita saling bergantung nih dengan pasangan. Nah, jika perceraian terjadi, sangat mungkin bahwa orang-orang yang menjalani perceraian itu mengalami krisis identitas. Nah, ini sebenarnya sangat berat baik untuk pria ataupun wanita, karena kini mereka harus memperkenalkan diri ke orang lain lagi dengan cara yang baru, bukan lagi sebagai suami atau istri orang yang sebelumnya, gitu kan. Lalu ini yang paling sering terjadi dan paling sering dibahas ya, mungkin bagi perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak. Tentu saja dampak perceraian ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak, gitu kan. Nah, apa saja sih dampak perceraian untuk pertumbuhan anak? Yang pertama, kemungkinan prestasi akademik mereka bisa memburuk, gitu kan. Lalu mereka mungkin juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi karena perpisahan dari orang tuanya, gitu kan. Lalu juga menjadi lebih sensitif karena tadi kan dia ada kesulitan untuk beradaptasi. Lalu juga mungkin dia bisa merasa bersalah. Mungkin di pikirannya dia bisa berpikir, apakah orang tua saya bercerai karena saya? Dan mungkin kita tidak merasakan ya dampak tersebut secara langsung, gitu kan. Bagaimana bentuk kasih sayang mereka peroleh dari orang tua tunggal juga kan pasti berbeda ya dari bila mereka mendapatkan dari kedua belah pihak gitu, dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu ya sangat penting memberikan pengertian pada anak mengenai masalah yang terjadi dalam perceraian tersebut dan menjelaskan mengapa kedua orang tuanya berpisah gitu. Perlu diingat bahwa menjelaskan perceraian kepada anak mungkin sulit karena ya mereka belum bisa memahami apa yang terjadi, kenapa orang tua akhirnya memutuskan hal tersebut, gitu kan. Namun perceraian juga belum tentu juga sih selalu memberikan dampak yang negatif. Perpisahan juga bisa menjadi langkah baru seseorang untuk menyambut kebahagiaan. Kelegaan biasanya menjadi salah satu dampak terbesar yang dirasakan usai terjadinya perpisahan.
terutama dalam hubungan-hubungan yang toksik gitu ya. Namun ya itu tadi, harap selalu mempertimbangkan matang-matang keputusan yang akan kita ambil atau Anda ambil terkait masalah status pernikahan atau perceraian gitu kan. Jika memang dirasa sangat kebingungan, tidak ada salahnya untuk difikirkan dan mungkin mencari bantuan, misalnya dengan konseling pernikahan. Tentu saja masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita bahas mengenai perceraian, namun saya rasa cukup itu saja. Ya semoga dengan adanya pembahasan ini bisa membantu kalian semua untuk menjadi lebih tahu atau menjadi lebih banyak wawasannya mengenai masalah perceraian. Jika saya ada salah-salah kata atau mungkin salah penyampaian, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih untuk podcast pertama saya. Tentu saja masih banyak ketidaksempurnaan yang saya sampaikan. Oleh karena itu, mohon maaf dan mohon dukungannya. Sekian dan terima kasih. Bye.